bangga betul menjadi bagian kota Surabaya. Karena Surabaya bukan dibangun karena kekuasaan, Surabaya bukan dibangun karena jabatan, tapi Surabaya hebat ini karena warga kota Surabaya yang luar biasa. Bersama untuk kota Surabaya, agar jauh ayo bareng yang bergawe. Kembali di Warna-Warni Pilkada bersama saya Yonas. Selama 30 menit ke depan akan menemani Anda sekaligus memberikan preferensi dalam menggunakan hak pilih Anda pada Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang. Kita kedatangan tamu istimewa, tapi kalau saya kira ini di atasnya istimewa ini. Karena yang datang langsung kali ini di studio Surabaya TV ini Bapak Arek Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi. Terima kasih Pak ya, sudah datang di studio kami. Selamat datang Pak. Matur nuwun sami-sami. Sehat Mas ya? Sehat Pak. Alhamdulillah. Sehat Pak. Apa ini Pak, melelahkan Pak ya? Hidup ini kalau tidak lelah bukan sebuah perjuangan. Wah, ini baru permulaan sudah quotes ini ya. Karena itulah perjuangan akan mendapatkan hasilnya ketika kita sudah merasakan lelah itu. Iya. Itu quote-nya anak muda-muda. Iya betul. Ini sudah dalam rangkaian kampanye Pak Eri ya? Ya alhamdulillah. Ini sudah berapa? Semua titik Pak sudah dikunjungi? Jadi insya Allah kalau hari ini ya kita menyampaikan seluruh wilayah ya, di Surabaya. Karena yang bergerak bukan hanya saya, tapi semua tim pemenangan itu bergerak semua di seluruh wilayah untuk menyampaikan program-program yang sudah kita kerjakan dan program yang akan kita kerjakan. Karena saya membangun Surabaya, mimpin baru 1,5 tahun loh Mas. Sebetulnya gitu Pak ya? Kan saya 5 tahun nih. 5 tahun ya. Sampai tahun 2026. Iya. Ternyata ada pilkada serentak. Betul. Maju sampai 2024. Betul. Berarti kan 1,5 tahun hilang. Betul. Jadi kan maju, tinggal 3,5 tahun kan? Iya. 3,5 tahun. Ketika saya jadi wali kota, 2021, alhamdulillah, selama 2 tahun harus bertempur dengan COVID. Betul. Jadi semua anggaran pemerintah kota tidak boleh digunakan yang lainnya kecuali untuk masker, vaksin, dan untuk penanganan COVID. Jadi saya efektifnya saya mimpin Surabaya itu 1,5 tahun. 1,5 tahun. Berarti semua wali kota, semua bupati yang masa jabatannya sama dengan saya, berarti itu bupati dan wali kota COVID yang hanya memimpin daerahnya cuma 1,5 tahun. Betul. Apa ini juga alasan akhirnya mencalonkan lagi Pak ya? Kayaknya kurang Pak ya waktunya ya? Jadi apa yang harus saya calonkan kembali? Karena saya ada beberapa yang masih belum bisa terselesaikan dalam waktu 1,5 tahun. Yang kedua, saya ingin merubah Surabaya ini harus sadar betul bahwa yang memiliki kota Surabaya ini adalah warga kota Surabaya. Yang menciptakan kebahagiaan, kesejahteraan itu adalah warga Surabaya. Mohon maaf Mas, saya bukan orang politik. Saya lahir dari birokrasi. Jadi ketika saya suruh masuk politik, saya harus keluar dari pegawai negeri. Waktu itu jabatan saya adalah jabatan tertinggi sebagai kepala Bapeda. Umur saya 34 waktu pertama kali jabat kepala Bapeda, sehingga maju pilkada harus pensiun dini. Alhamdulillah nggak dapat pensiun karena umurnya terlalu muda. Nah, ini yang pengorbanan yang tadi kenapa lelah. Tanpa sebuah kelelahan maka kita tidak hidup dalam perjuangan. Nah, luar biasa. Kasih aplaus tidak apa-apa. Silakan. Luar biasa ini, termasuk tadi efektivitas dalam bekerja di 1 tahun terakhir, 1,5 tahun Pak. 1,5 tahun. Saya efektif 1,5 tahun. 1,5 tahun kita rasa juga itu belum memberikan waktu yang cukup pas ya Pak ya, Pak Eri ya. Tapi jangan mengatakan Surabaya itu tidak berhasil dalam waktu 1,5 tahun. Kita mendapatkan kota layak anak internasional dari UNICEF, satu-satunya di Indonesia. Layak anak. Yang kedua, kita kota sehat dari WHO. Yang ketiga, kita ini satu-satunya kota di Indonesia dalam mempertanggungjawabkan anggaran, penggunaan anggarannya itu sesuai. Itu terbaik di Indonesia nomor 1. Pelayanan publik terbaik di Indonesia nomor 1. Dari Bappenas sebagai kota berkelanjutan nomor 1. Stunting yang waktu saya jadi wali kota pertama kali itu 28,5% tertinggi di Jawa Timur. Hari ini 1,6% terendah se Indonesia. 1,6%. 1,6%. Target dari nasional berapa Pak? Target dari nasional. Nasional masih hari ini sekitar 20. 20 ya? Itu bahkan di angka 1,6. Kami 1,6%. Luar biasa. Terus yang kemiskinan, ketika saya pertama kali jadi wali kota itu 6, hari ini menjadi 3,9. Dari 6. Dari 6, ya. Ini sejarah, nggak pernah di bawah
Di bawah 4 nggak pernah itu, Ya. Surabaya. Setelah itu pengangguran terbuka dari 9,6 jadi 6,7. 2024 belum keluar. Tapi apa yang saya katakan? Ini apakah keberhasilan wali kota? Bukan. Karena saya membangun Surabaya itu menyadarkan seluruh warga Surabaya bahwa kota ini milik bersama, Ya. bukan hasil kerja wali kota, bukan hasil kerja orang-orang tertentu, tapi hasil kerja seluruh masyarakat Surabaya. Itu yang saya ingin bangun image. Ya. Jadi biar berubah lah. Iya. Kota ini betul. dibangun seperti oleh masyarakatnya, bukan wali kotanya. Iya. Saya berani ngomong gini mas karena birokrasi saya. Iya. Orang birokrasi aslinya. Ya. Kalau melihat dari 2000, berarti efektivitas itu mulai terjadi 2021, Pak ya? 2022 akhir. 2022 akhir ya. 2021 itu kan COVID. Sampai 2022 bulan Juli. Dan angka itu semua tadi capaian itu didapat dalam 1,5 tahun itu, Pak? Iya, mulai Oh, tahun luar 2022 akhir sampai 2024 kemarin ini. Luar Sebelum biasa. saya cuti. Ini kalau dikasih kesempatan 5 tahun lagi mungkin bisa 1% lebih kurang ya mungkin ya. Target saya di bawah 2%. Oh, luar biasa. Karena saya tuh ingin lah mas, saya tuh ingin menyadarkan orang Surabaya. Ya. Pemilik kota ini kita. Ya. Terus setelah itu kalau ketemu wali kota, jangan terlalu berlebihan lah. Karena wali kota itu hanya dirijen buat saya. Wali kota yang berhasil, pemimpin yang berhasil itu adalah pemimpin yang bisa menyatukan semua umatnya, Ya. semua warganya untuk bergerak bersama. Ya. Jadi kalau ada yang sadar kalau berhasil itu berarti bukan wali kotanya. Makanya saya selalu bilang, Ya. kalau ke bawah itu, kalau ada nggak? Kalau ada wali kota yang bilang, ini zamanku berhasil, ini diikat aja dimasukin sungai gitu. Iya. Kalau saya bilang laut dikintirno, jadi Iya, orang Jawa iya. dikintirno. Nah, itu karena apa? Dia belum sadar betul. Iya. Karena pemimpin itu sebenarnya adalah menyatukan umat. Dia hanya sebagai dirijen. Saya selalu mencontohkan, kalau kita punya orkestra, Ya. ada orang bermain musiknya, main biola, ada angklung, ada vokal. Ya. Kita sebagai dirijennya, Ya. ngangkat tangan kiri yang bunyi biolanya, ngangkat tengah yang bunyi Ya. angklungnya. Sini adalah vokalnya. Ya. Berarti apa? Angklung, biola dan vokal ini adalah orang-orang hebat. Berarti ini adalah masyarakat kita yang banyak. Ya. Bayangkan kalau dirijennya atau pemimpin orkestranya bilang angkat, krek, biolanya bunyi, yang bunyi vokalnya, kacau nggak ini permainan? Iya, kacau. Kacau kan? Ya. Berarti sama ketika menjadi seorang pemimpin, maka kita ini semuanya adalah orang-orang yang berhasil. Tapi bagaimana kita menyatukan mereka menjadi kekuatan besar dan menyadarkan mereka bahwa kekuatan di kota ini adalah di tangan mereka. Di tangan mereka luar biasa. Ya itu aja sebenarnya. Tapi dibutuhkan juga dirjen yang tepat, Pak. Musikalitasnya yang bagus juga. Nanti instruksi apa, bawahnya juga jalannya beda. Itu kan Ya. dibutuhkan keakuratan dari pimpinan, Pak. Kalau saya, ketika dia diniatkan iknamal amalu binniat, niatnya itu adalah untuk kebaikan, bukan untuk sebuah jabatan dan kedudukan, insya Allah itu bisa dijalankan. Karena mohon maaf mas, Ya. saya tarik belakang dikit. Ketika saya jadi wali kota pertama kali, saya minta izin ke umi saya. Ya. Umi saya bilang, niatkan ketika kamu nanti jadi wali kota, kebijakanmu untuk menerangi makam abah dan umi ketika meninggal. Abah saya sekarang sudah meninggal. Ya. Siapapun yang hadir di sini tidak akan pernah mau menjadi anak durhaka. Ya. Ketika abah kita, umi kita di alam barzah, di alam kubur disiksa Gusti Allah karena kelakuan kita. Karena itulah kebijakan-kebijakan yang saya ambil seperti itu. Dan gaya saya juga tidak berubah. Ya. Saya kemarin malah ada acara dipukulin ibu-ibu tua. Wah. Antusiasnya luar biasa, Pak. Sakitnya mas ampun. Bukan apa? Gemes aku mas delok sampean. Lah itu berarti apa ya? Saya di hati senang. Oh senang. Itu di kecamatan mana, Pak? Kemarin di Menur. Oh, di Menur, ya. Saya setiap titik, wah itu kalau sudah ketemu ibu-ibu paling lagi sepuh, saya Iya. dipeluk, saya dicium, ditarik-tarik gitu. Iya. Saya senang ya Allah, ya ini loh. Iya. Karena saya ingin mengatakan bahwa wali kota dan seluruh warga itu sama. Iya. Sama-sama hambanya Gusti Allah yang punya derajat yang sama, hablumminasnya kita jaga. Iya, luar biasa. Itu Surabaya. Ya, kasih plus, Pak. Tadi bicara soal kebijakan, Pak Eri. Saya panggil Cak aja ya. Panggil Cak aja lah. Iya, umuran ya. Cak Eri, kalau terkait dengan kebijakan, ada beberapa visi misi yang paling dijual ini di tahun 2025-2029. Bisa dirangkum nggak, Cak Eri? Sampaikan ke pemirsa Surabaya TV. Yang mana-mana ini, yang paling kena, terutama ini Gen Z semuanya juga, ada milenial juga. Ya. Silakan disampaikan, Cak Eri. Jadi tujuan kota visi kita itu adalah kota Surabaya ini transformasi menuju kota dunia yang maju, humanis dan berkelanjutan. Surabaya ini sudah levelnya tinggi lah. Ayo kita jadi berstandar dunia ya Dunia, yang ya. kita lakukan. Apa yang kita kejar itu adalah terkait sektor ekonomi. Ya. Setelah itu dari ekonomi sumber daya manusia. Setelah itu reformasi birokrasi. Ya.
Setelah itu terkait pengelolaan lingkungan dan adalah infrastruktur. Infrastruktur ya. Bagaimana di sana budaya. Disinilah tidak lepas dari Gen Z. Iya. Hari ini saya membangun Surabaya. Hari ini saya membangun Surabaya. Selalu saya katakan kepada yang seumuran saya dan di atas saya, kita masih mengalami banjir, kita masih mengalami yang namanya stunting. Ya. Bahwa di 2024-2029 kita jadikan pondasi untuk membangun kota Surabaya. Jangan sampai Gen Z dan milenial yang hari ini menjadi anak-anak saya itu mengalami kayak saya. Ono stunting, Ya. ono banjir, ada lampu yang gelap di perkampungannya, kan jadi lucu. Ya, ya. Makanya itulah saya melakukan reformasi birokrasi, teman-teman yang di Pemkot untuk merubah image-nya. Ayo kita berjuang untuk siapa? Untuk anak cucu kita, Iya. Gen Z dan Gen milenial. Kita siapkan hari ini. Hari ini saya tidak membedakan, Mas ya, Ya. antara yang disabilitas dan tidak. Saya punya rumah apresiasi di setiap wilayah Surabaya. Rumah apresiasi itu adalah tempatnya anak-anak disabilitas yang saya mengatakan rumah apresiasi itu anak yang memiliki kemampuan. Iya. Di sana ada rehabnya, ada tempat main musiknya, dia menjahit, akhirnya dia bisa menghasilkan uang. Ya. Ini saya bisa membentuk dalam waktu 1,5 tahun rumah apresiasi di seluruh wilayah Surabaya. Hari ini di 2025 saya akan membangun rumah Gen Z dan rumah Gen milenial di seluruh wilayah Namanya memang kota rumah Surabaya. Gen Z? Rumah Gen Z. Rumah Di situ nanti adalah tempat mereka menampilkan seni, mau main band, mau main drama kolosal, mau menampilkan apapun, saya siapkan tempatnya itu. Jadi saya penuhi semuanya. Nanti kita tanya Gen Z pengen nyopo ae. Nanti saya gabungkan dengan YouTube, mereka jadi langsung bisa tampil langsung live ke YouTube. Dan puncaknya itu ada di Taman Remaja di THR Mall. THR Mall ya. Karena di lantai atas itu saya gunakan nanti untuk e-sport. Saya gunakan untuk tempat-tempat anak muda kungku. Ya, ya. Apa saja. Jadi puncaknya Surabaya ada di sana. Akan saya kembalikan sebagai tempat anak muda, skateboard, e-sport, dan lain-lain lah. Ya. Tapi di setiap wilayah Surabaya itu ada. Jadi anak-anak nanti mengembangkan bakatnya tidak jauh-jauh. Dan setiap kecamatan ada creative hub. Bagaimana dia akan melakukan pelatihan-pelatihan, skill-skillnya. Ya, ya. Jadi ilmu kuliahnya ditambah skill, dia sehingga nanti bisa mencari pekerjaan yang lebih pas. Karena nanti saya akan konekkan semua hotel, semua apapun itu dikerjakan oleh para pemuda ini. Oke. Karena syaratnya ada di Perwali begitu. Oh iya, iya. Itu syaratnya keluar dulu Perwali Ya, bisa sudah kita keluarkan hari ini. Oh, sudah dikeluarkan, Pak? Sudah. Jadi kita memang meningkatkan skillnya para pemuda, sehingga di situ tertulis berapa persen yang disediakan tenaga kerja itu adalah dari orang Surabaya. Ya. Dan kita sudah punya padat karya, Mas. Pabrik Ya, ya. paving itu dikerjakan pemuda Ya. hari ini. Setelah itu, mohon maaf, ada minuman juga dari para pemuda. Nanti kita gerakkan semuanya. Ya, Saya tuh ya. sedih lah kalau lihat pemuda ketika lulus bingung mencari Ya, ya, pekerjaan apa. Karena saya mohon maaf, saya dulu mulai SMA sampai kuliah, saya tidak pernah mengeluarkan uang 1 sen pun dari uang orang tua saya. Saya mulai SMA itu jual kambing, jual gula, Ya. keliling ke tempat toko-toko lainnya. Karena itu saya ingin para pemuda, ayo semangat, Ya. kita bangun diri kita Mentalitasnya, sendiri, Pak, ya? mentalitas kita sendiri. Ya. Karena kadang-kadang orang tua itu terlalu sayang, anaknya nggak Dimanja. boleh dimanja, kasihan. Ya. Saya mulai SMA loh, Mas. Mulai SMA Ya, kelas ya. 1 saya jualan kambing itu. Ya, luar biasa. Jualan kambing, jualan gula. Karena saya tidak ingin membebani orang tua saya. Karena orang tua saya bukan orang tua yang kaya. Iya. Sehingga kalau ada yang katanya, Mas Heri iya apa? Saya dari bawah. Ya. Saya bukan dari orang kaya loh. Ya, Sehingga ya. saya harus membangun dari bawah, sehingga anak muda hari ini saya kuatkan mentalnya, saya siapkan kreatif hub-nya, saya siapkan untuk tempat-tempat mengeluarkan kemampuannya. Ya. Saya turun ke bawah itu rata-rata gini, Pak, jangan ada sekolah orang tua hebat, tapi ada pembangunan mental untuk anak muda. Saya bilang, kenapa kamu? Mungkin pedot karo pacari, stres ini. Nah, ini akhirnya nanti kita sediakan tempat-tempat kayak gitulah. Gen Z biasanya butuh mental health, Pak. Ya, mental health itu. Makanya saya bilang, ini gara-gara kamu putus cinta. Makanya kita siapkan tempat-tempat itu, Mas. Itu menarik. Ini sekaligus memberikan contoh buat Gen Z juga, para anak muda juga punya mentalitas yang kuat, tahan banting, Pak ya. Iya. Terutama begitu lulus, jangan pasif ya. Pasif. Harus mulai aktif. Ini termasuk ada beberapa fasilitas disediakan oleh Pemkot. Nanti kita sediakan, Mas. Jadi tempat-tempat yang di setiap Surabaya Utara, Barat, Timur, Utara, Selatan itu ada. Nanti kita kerjasama dengan perguruan tinggi, ITS, Ya. atau dari pakar yang nanti, digital. Maka kita panggil yang ahli digital, anak-anak muda di situ yang ingin bergerak digital siapa. Kita siapkan rumah-rumahnya. Luar biasa. Ya. Ada yang tanya, kenapa
Pak, nggak tahun kemarin saya nyelesaikan stunting dulu lah, orang miskinnya biar turun dulu, kasihan ini. Iya kan. Kalau nggak kacau ini. Betul kan, program harus ada prioritasnya juga. Betul. Pak, ya. Kalau nggak ada prioritas, duitnya nggak cukup. Iya. Iya. Saya tertarik terkait dengan ini Pak, visi misi yang dirangkum oleh, kita ambil dari KPU Surabaya Pak. Ya. Ini dari Instagramnya KPU Surabaya terangkum ada 7 poin ini. Betul. Tapi saya tertarik di nomor 1 dulu Pak, mengakselerasi transformasi pengembangan sektor ekonomi unggulan. Ya. Sektor ekonomi unggulan termasuk tadi Pak ya, tenaga kerja, pembuatan paving dan Betul. lain-lain. Jadi gini, kita punya komitmen pemerintah itu setiap anggaran APBD itu digunakan untuk rakyat. Ya. Pertama kali saya melihat ada pembangunan paving, pembuatan paving. Saya bilang, paving itu ada K350, Ya. ada K175, ada K225. K175 ini itu hanya dilewati motor, sepeda dan mobil, Ya. bukan truk yang ada di perkampungan dan di perumahan-perumahan. Berarti seharusnya ini bisa dikerjakan oleh masyarakat. Ya. Bingung teman-teman Pemkot. Ayo, gimana caranya kita latih, kita berikan alat paving, mereka membuat pabrik. Jadi nanti anak muda-muda kumpul, atau bukan anak muda saja ya, yang lainnya bisa kumpul. Hari ini Mas, yang mereka tidak punya pendapatan, hari ini bisa mencapai pendapatannya 6 juta. 6 Per bulan. juta per bulan dari yang sebelumnya nggak punya Nggak punya pekerjaan. pekerjaan. Ya. Setelah itu ada menjahit yang untuk seragam anak miskin, kita berikan itu sekitar 200 miliaran ya. Ya. Anggarannya itu kita kumpulkan, ibu-ibu. Bahkan ada yang jual ginjal. Bu Santi itu akan menjual ginjalnya. Tidak jadi hari menjual ginjal karena dia bekerja sebagai penjahit tadi. Luar biasa. Dia bisa, kenapa mau jual ginjal? Karena anaknya di pondok nggak bisa bayar. Di situ Sampai saya lakukan. Iya. Kenapa saya lakukan ini? Saya harus sentuh ini dulu. Kasihan nih, kalau enggak mereka kan bergeraknya jadi susah. Ya. Jadi akhirnya kita punya komitmen itu. Terus yang kedua kita latih UMKM itu, kita berikan sertifikat halal ya. Ya. Terus dia punya NIB. Akhirnya mereka ini kita latih untuk menjual melalui aplikasi. Ya. Namanya e-Peken di Kota Surabaya. Ya. UMKM kita naik ke tingkat. E-Peken itu transaksi sampai hari ini yang berputar berapa Mas? 140 miliar. 140 miliar. 140 miliar. Dan yang lebih saya sampaikan apa? Kita sebagai pemerintah, sebagai orang pemerintah itu harus memberikan contoh. Jadi pegawai negeri sekarang kalau belanja untuk kebutuhan Ya. bulanan ya di UMKM. Iya. Sepatu yang saya pakai sepatu UMKM Mas. Iya. Baju yang saya jahit ini UMKM. Ya. Jadi saya wajibkan sepatu yang dipakai oleh teman-teman adalah UMKM. Batik adalah batik Surabaya. Yang ngerjakan adalah UMKM Surabaya. Ya. Saya katakan pemerintah kota itu memberi contoh, negara itu selalu bilang UMKM. Gawe sepatu UMKM malu. Iya. Pakai jahitan UMKM malu. Ya. Berarti hadirnya dia, komitmennya dia sebagai negara di mana? Iya. Maka hari ini saya katakan, makanya kalau jenengan lihat sepatu saya nggak kalah, Bu. Nggak apa-apa kalau mau disebut mereknya, Cak Eri. Nggak, ini mereknya macam-macam. Macam-macam ya, tapi dari UMKM Surabaya ya. UMKM Surabaya. Jadi nanti bisa di merek apa? Merek perusahaan apa? Oh, iya. Karena ini UMKM. Tapi lihat, bentuknya nggak kalah loh. Oh iya. Dengan betul. yang apa namanya merek-merek lain. Iya, Ini iya. UMKM-nya Surabaya. Dan ini adalah yang pertama. Keluaran pertama. Oh, keluaran pertama ya. Ada keluaran ketiga, keluaran keempat, keluaran kelima. Modelnya juga beda-beda. Iya. Nanti aku kirim deh. Iya, enggak apa-apa. Jadi UMKM kita naikkan menjadi UMKM naik kelas. Betul. Ada yang sudah mulai ekspor. Iya. Ini yang kita lakukan. Iya. Jadi kita menjadi ekonomi unggulan karena perekonomian di Surabaya itu pergerakannya yang terbanyak dari UMKM. Ya. Dan Surabaya ini ekonominya hari ini 5,7%. 5,7%. Di atasnya nasional dan di atas Jawa Timur. Targetnya berapa sebetulnya, Cak Eri? Kita sempat menjadi 6, Sempat 6 ya? tapi menjadi 5,7 karena suasana yang Iya, betul. ketika ada inflasi, deflasi ini Tapi itu daya capaian nggak belinya mudah, turun. Cak Eri. Dari Tidak 5,7 itu tidak mudah Iya. karena kita di atasnya nasional dan Jawa Timur. Iya, Tapi itu betul. karena apa? Karena semangatnya UMKM-nya Surabaya. Iya, Karena betul. pergerakan kita ekonomi hampir 90% dari pergerakan ekonomi, Mas. luar biasa. Ya, termasuk Cak Eri nanti mungkin setelah acara ini lebih banyak diserbu dari para pencari kerja, enggak apa-apa ya, Cak Eri ya? Silakan, karena Surabaya ini nih. Tapi yang penting, Mas, Iya. yang saya ingin adalah yang KTP Surabaya. Iya. Mohon maaf, karena di Surabaya ini ada KTP yang sudah lama, ada yang baru masuk. Iya. Karena di Surabaya ini kesehatan gratis, pendidikan gratis, diserbu, Mas. Iya. Makanya saya bilang, loh kalau orang Surabaya yang sudah lama tinggal di Surabaya, hari ini tiba-tiba tahun 2022 orang seluruh Surabaya masuk, saya kasih bantuan secara langsung, kasihan yang sudah sebelum Iya. tahun 2022 ini. Makanya saya sampaikan yang setelah tahun 2022 masuk, ya maksudnya nggak saya fokus dulu, saya fokus ke 2022 yang ke sebelum bawah. itu, iya. Saya harus memberikan ini kesempatan Iya. dulu, kasihan. Karena mereka
rata-rata masuk Surabaya saya tanya, kenapa? Pak, di daerah saya nggak gratis kesehatannya, pendidikannya nggak gratis. Iya. Sesuai kalau saya ngomong wong Surabaya, nyenyek wong Surabaya nih. Dihajar habis nanti dari luar Surabaya. Iya, suwi-suwi sepi kota lain nih Pak. Loh, bukan sepinya, tapi bagaimana saya bisa membahagiakan warga Surabaya? Padahal saya disumpah ketika jadi wali Iya. kota, itu membahagiakan warga saya. Luar Kayak gitu biasa. Mas, kayak gitu. Termasuk itu tagline-nya ya, Surabaya bahagia juga Oh, ya? jelas. Oh, mantap. Satu lagi sebelum closing, Cak Eri, ini kalau ngobrol nggak terasa waktunya ini. Mulai nggak pengen closing sebetulnya, itu nomor 3 ini, Cak Eri. Mempercepat transformasi pelayanan publik dan reformasi birokrasi, termasuk Adminduk ya. Ya. Itu kemarin kita sempat lihat di debat, Cak Eri, proses 1 kali 24 jam. Jadi proses pelayanan publik kita, Adminduk, kita lakukan di Balai RW. Ya. Kenapa sih kita lakukan di Balai RW? Karena saya ingin semua warga Surabaya ketika mengurus Adminduk, nggak usah datang ke kelurahan, datang ke Balai RW saja. Karena kita semua sudah digitalisasi. Ya. Maksud saya kalau belum bisa digitalisasi, bisa datang ke Balai RW. Ya. Tapi kalau bisa, ya langsung saja lewat RT-nya, RT masukkan. Sehingga tidak ada lagi yang namanya, mohon maaf, maklar-maklar. Iya. Karena ada yang bilang, Pak ini bayar. Setelah saya tanya, bayarnya ke siapa? Bayarnya ke si A, ke si B. Loh, ini siapa? Iya, iya. Saya nggak punya waktu untuk ini. Kayak gitu-gitu. Akhirnya sekarang Adminduk itu 1 kali 24 jam. Kalau dia terlambat, maka kita memberikan kompensasi 50.000 Oh gitu, iya. per harinya. Per harinya. Tapi kalau pelayanan di rumah sakit Suwandi, di rumah sakit Puskesmas, Ya. itu kalau dia ada daftar itu pakai aplikasi, Mas. Iya. Dia datang jam sekian, dilayani sampai jam sekian. Kalau di luar jam ini, maka dia didenda 50.000 per jamnya. Oh gitu, iya, iya. Dan ternyata sekarang itulah yang saya ingin keterbukaan. Dan alhamdulillah bisa. Saya kalau ketemu orang-orang sepuh, Pak, alhamdulillah. Dulu saya di sini tuh bawa sampai jam 3 kasih sholat duhur. Sekarang 1 jam udah pulang, maksimal 1 jam setengah. Saya bilang, kenapa Bu? Kok nggak bawa rantang sekalian? Bawa karpet sekalian, tidur aja di sini. Makanya kalau ada yang bilang, Iya. ketika saya marah-marah di Suwandi dulu, ya karena saya melihat orang-orang sepuh sampai begitu berjam-jamnya. Kan Iya, kasihan. betul. Dan alhamdulillah setelah dikasih 50.000 per jam itu, ternyata nggak ada yang terlambat sekarang. Iya, iya, iya. Nah inilah yang harus kita Gebrakan lakukan, inovasi-inovasi. Jadi pelayanan publik. Sekala di semua instansi kami berikan monitor. Iya. Sehingga orang mau lihat kelihatan, oh penyerapannya hari ini berapa, yang dilelang berapa, semua bisa lihat. Iya, Saya iya, ingin membuka transparansi publik ini dengan membuat itu dan reformasi birokrasi. Iya, Jadi iya. tempat kami Mas hari ini, kalau bicara terkait kenaikan pangkat, maka kami ini terbuka. Ada monitornya, bisa dilihat siapapun. Gitu Kita ya? bisa lihat, oh saya di nomor 9. Oh ternyata kok saya turun jadi nomor 12. Kita tahu bisa turun, tapi kita tidak tahu siapa yang nyalip kita, nggak tahu. Oh gitu. Nggak tahu. Jadi hanya nomor kita aja. Nomor kita jadi turun. Turun. Maka di situ berarti saya harus meningkatkan performance saya. Iya, Dengan iya. apa? Dengan inovasi dan macam-macam, sehingga biar dapat nilai, bisa naik lagi. Iya, iya, iya. Sehingga kalau sekarang hari ini, yang namanya kepala dinas itu bisa digeser oleh kabitnya. Ini menarik, ini menarik. Ini terbuka. Iya, iya, iya. Di Indonesia kayaknya cuma kita deh kayaknya. Oh, kasih plus tidak apa-apa. Ini juga memberikan kesempatan untuk pelayanan publik, memberikan pelayanan yang terbaik ya. Iya. Supaya ada motivasi juga. Ada motivasi. Dari dalam Jadi ada dirinya. penilaian juga dari masyarakat terhadap kepala dinasnya. Iya. Dan tempat kami itu ada kontrak kinerja. Jadi setiap bulan sasarannya apa, outputnya apa, setiap tahun outputnya apa. Kalau dia nggak bisa, maka di surat kontrak kinerja itu bunyi. Termasuk realisasinya apa? Pak? Iya. Oh, iya. Di kontrak kinerja bunyi, jika kami tidak mencapai itu, maka kami siap mengundurkan diri tanpa menuntut suatu apapun. Jadi jangan kaget kalau di Surabaya saya menurunkan 13 orang mengganti 13 orang kepala dinas. Itu iya. paling terbanyak mungkin di Indonesia ketika Iya. saya menjabat sampai hari ini. Ya karena dia tidak sesuai dengan kontrak kinerja. Jadi bukan karena suka dan tidak suka, Iya. tapi karena kontrak kinerja. Kontrak dan profesionalitas ya, betul. Luar biasa. Kasih plus tidak apa-apa. Silakan. Ada beberapa gebrakan-gebrakan terutama ya kebijakan-kebijakan baru yang kita kira itu belum ada di kota lain tapi diterapkan di Surabaya. Ini kita dapat percontohan loh Mas. Dapat percontohan, Pak? Se-Indonesia dapat percontohan karena itu banyak yang datang ke Indonesia, ke Surabaya hari ini. Oh, luar biasa. Ya. Karena mungkin wali kotanya agak gila kali ya. Ya, luar biasa kita juga. Sama terakhir itu, Cak Eri, tadi saya tertarik tentang penggunaan aplikasi tadi, tentang Adminduk dan lain-lain. Itu aplikasi apa orang-orang tua ini punya kapasitas untuk itu, kemampuan untuk itu, apa enggak kesulitan? Cak Ya, Eri? orang tua itu kan datangnya ke RT. Ya. Maka yang kita latih itu adalah RT RW-nya. Oh, jadi RT mereka menggunakan RW-nya. aplikasi ke sana. Ya, jadi kalau mereka nggak bisa memasukkan, dia bisa ke RT RW-nya. Ya. Atau dia bisa ke putra-putrinya atau ke cucunya. Iya. Cucunya yang memasukkan lewat aplikasi. Karena mau tidak mau, Mas, di zaman hari ini kita tidak bisa lepas dari digitalisasi. Betul, betul. Karena digitalisasi itu adalah satu, mengurangi memotong rantai Ya. pertemuan sehingga yang namanya duit-duitan itu hilang. Betul. Yang kedua, kalau dulu susah
akhirnya ada maklar itu bahasanya apa sekarang? Itu, Iya. itu akhirnya kan bayar. Iya, iya. Dengan ini kita potong. Tapi kalau yang sepuh tidak bisa ke cucunya minta tolong atau langsung ke RT RW-nya. Iya, iya. Kalau tidak bisa, datanglah ke balai RW karena ada petugas kami di sana. Oke, mantap, Itulah, luar karena biasa. saya ingin mengatakan pemerintah itu melayani, Iya. bukan dilayani. Luar biasa. Ini siap jadi musuhnya para maklar ya, Cak Eri ya. Sudah terjadi. Nggak hanya maklar, kepala dinas juga. Tapi sekarang Bahaya. itu yang saya bilang reformasi birokrasi. Saya merubah kepala dinas ini jauh lebih sulit ketika Betul. saya merubah warga saya. Kami setuju, Pak. Ya. Saya bahkan pada waktu, mohon maaf, ada kepala dinas, ada nata di dalam. Wiki wali kota ini modelnya jadi pilih mana? Saya bilang tanggung jawab saya sama Gusti Allah. Iya, luar biasa. Yang menentukan saya dipilih atau tidak Gusti Allah, bukan Ya. kalian. Saya jalan terus. Akhirnya sekarang ngikuti irama, mereka bilang enak ternyata Pak, yo gak susah, yo cepet ya. Nah, itu aja. Luar biasa, luar biasa. Saya dapat banyak inspirasi ini dari terutama para pemirsa Surabaya TV bisa melihat beberapa gebrakan terutama inspirasi-inspirasi yang bisa dilakukan oleh Cak Eri ini kalau nanti terpilih kembali ya Cak Eri ya. Ini kalau ngobrol Cak Eri, saya ini sebenarnya punya banyak pertanyaan. Tapi produsernya ini loh bolak-balik ngomong closing ini loh. Sebetulnya terkait dengan segmen 2 nanti terkait dengan kotak kosong, Pak. Cak Eri. Ini bagaimana Cak Eri menanggapinya dan menghadapinya, terutama strategi apa yang yang akan dipakai oleh Cak Eri untuk menghadapi kotak kosong. Tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Warna-Warni Pilkada. Di Surabaya, Jawa Timur, sekelompok masyarakat Surabaya yang tergabung dalam berbagai aliansi menggelar deklarasi gerakan coblos kotak kosong. Gerakan ini sebagai bentuk protes terhadap kepemimpinan Eri Cahyadi Armuji di kota Surabaya yang kembali maju di pilkada dan menjadi bakal calon tunggal. Kelompok masyarakat ini menurut rencana juga akan mengerahkan 5.000 relawan, saksi dan juru kampanye untuk mencoblos kotak kosong agar bisa meraih 65% suara. Silakan, Cak Eri, direspon. Silakan. Kalau saya, setiap sebuah kehidupan itu ada hal berbeda. Ya. Itu adalah hal yang biasa Ya. dalam sebuah kehidupan. Jadi ketika ada yang mengatakan, oh kenapa demokrasi itu terhenti, Ya. tidak ada calon lain, itu adalah pilihan. Ya. Orang berpikir dari sisi mana. Tapi kalau saya malah berbeda. Dalam waktu 1,5 tahun, saya bisa membangun tadi. Ya. Surabaya menjadi kota layak anak dunia. Stunting turun, kemiskinan turun. Setelah itu pengangguran terbuka turun. Ada penyiapan disabilitas, ada pembangunan rutilahu, pembangunan kampung wilayah. Itu karena siapa? Karena ada kerjasama antara DPRD dan pemerintah kota. Ya. Pertanyaan saya, siapa isinya DPRD? Adalah partai politik. Iya, betul. Maka semua kebijakan pemerintah tidak bisa dilepaskan dari partai politik. Ya. Karena itulah dalam 1,5 tahun kita bisa mencapai semuanya. Karena apa? Karena kebersamaan cara visi misi kita membangun Surabaya. Ketika ada pilihan wali kota, saya menyampaikan visi misi ini kepada seluruh partai yang ada. Satu-satu Mas kita datangi. Ya. Ternyata semua partai ini memiliki visi yang sama, misi yang sama, kegiatan yang saya programkan, ada semua yang dia dipikirkan. Akhirnya apa? Semua partai politik, termasuk saya, merendahkan hati saya, meletakkan kesombongan, meletakkan ego, kita berpikir, kenapa kita harus bertarung kalau untuk kepentingan rakyat Surabaya? Akhirnya semua visi ini digabungkan jadi satu, semuanya mengusung saya. Iya. Kalau kita katakan, yang tertinggi demokrasi di kota, di negara Indonesia adalah demokrasi musyawarah untuk mufakat. Iya. Ketika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka diambillah voting, pengambilan suara yang terbanyak. Tapi hari ini kita ditunjukkan kedewasaan kita untuk musyawarah mufakat, bagaimana akhirnya semua visi misi itu yang menjadi satu dikumpulkan, agar kita tetap menjaga persatuan warga kota Surabaya, agar tidak terpecah-pecah. Ya. Karena kita punya visi misi yang sama, maka saya diusung oleh semua partai. Ya.
Karena apa? Karena cintanya semua partai politik ini kepada masyarakat Surabaya. Ya. Karena partai politik ini sudah menyadari bagaimana pertempuran ketika politik itu menciptakan perpecahan di Ya. antara warga Surabaya. Karena itulah kami meletakkan ego kami meletakkan kesombongan kami sadar kepentingan rakyat jauh lebih penting daripada kepentingan politik kami. Ya. Sehingga kami bersatu. Dan ini semoga menjadi awal Surabaya bersatu dan membangun Surabaya bersatu. Ya. Karena apa? Tanpa ada partai politik, maka anggaran-anggaran pemerintah kota yang melalui DPRD pasti tidak akan pernah sama. Ya. Tapi ketika hari ini sama, kok masih ada yang mengatakan demokrasi terputus. Ya. Buat saya, ketika ada punya pandangan yang berbeda, itu silakan. Ya. Tapi kami hari ini adalah untuk kepentingan rakyat Surabaya, kepentingan masyarakat, mulai yang sepuh sampai dengan Gen Z. Maka kita siapkan semuanya. Bayangkan kalau Ya. partai politik ini berbeda. Ya. Ketika saya menyiapkan Creative Hub untuk anak Gen Z, Ya. yang partai politik yang berbeda hari, oh saya nggak cocok, gitu. Mati anggaran saya, tidak Ya. bisa keluar. Tapi ketika kita punya pandangan yang sama, akhirnya bisa Ya. terpenuhi semua anggaran. Betul, Ya itulah yang betul. terjadi di kota Surabaya. Ketika ada perbedaan itu, silahkan. Iya. Karena hidup itu, perbedaan itu akan jadi indah dalam sebuah kehidupan. Kan begitu, gitu. Ya, luar biasa. Kasih plus apa? Luar biasa. Jadi sekalipun ada yang seperti ini, enggak baper ya, Cak Eri. Apa perbedaan ketika ada calon dan tidak ada calon? Ketika Ya. ada calon 2, maka kita akan head to head. Ya, Tetap 50+1. betul. Ketika ada kotak kosong, tidak ada calon, maka juga 50+1. Iya, betul. Yang saya adalah ketika ada yang berbicara, ketika yang satu tidak punya program, yang satu ini punya program, Iya. sekolah gratis, setelah itu pendidikan gratis. Nah kalau nggak punya program, setelah itu dijadikan apa ya? Iya, Umpamanya pejabat sementara. Sementara terus programnya gimana? Program Iya, sekolah iya. gratis apa Kita nggak hilang? juga nggak kenal, Nggak Pak. hilang semua. Iya, iya. Nah itulah yang saya katakan. Ya biarkanlah manusia itu memiliki perbedaan. Iya. Tapi semoga mereka juga akan menyadari bahwa musyawarah mufakat itu kepentingan bersama. Saya mau tanya nih, yang orang mengatakan tadi turun ke jalan, saya mau tanya kira-kira anaknya tetap ingin sekolah gratis, merasakan sekolah gratis nggak? Pada akhirnya merasakan juga. Nggak, hari ini ketika anaknya Iya. SMP merasakan sekolah gratis nggak? Hari ini ketika mereka sakit ke rumah sakit merasakan gratis nggak? Iya. Karena ini program-program kita. Dan dirasakan seluruh masyarakat Surabaya. Itu maksud saya. Iya. Biarlah Gusti Allah yang membuka setiap hati manusia Ya. untuk menyadarkan itu semua. Tapi yang terpasti adalah kami dan seluruh partai politik di kota Surabaya selalu mengatakan bahwa semua ini adalah saudara. Iya. Tidak ada wali kota dan pejabat. Karena buat kami, buat saya pribadi, kita ini adalah orang Surabaya yang cinta kota Surabaya Ya. dan sesama warga hablum minan nas. Ya. Karena di mata Gusti Allah kita punya derajat yang sama. Luar Itu biasa. aja sebenarnya. Iya, iya. Jadi sebenarnya saya mau tanya Cak Eri terkait tentang sebenarnya kalau 2019 ini sepertinya dikeroyok partai Cak Eri ya. 2020. Oh 2020, mohon maaf ya. 2020. Tapi sekarang semuanya kok bisa masuk ke Cak Eri? Ini total 18 partai Cak Eri. 18 partai. Tapi Jadi secara- parlemen dan non-parlemen kumpul semua. Iya, non parlemen dan kumpul semuanya. Tapi kalau di logika memang semuanya memang harus seirama. Kalau enggak mulus itu jalan kebijakan dan lain-lain, pengaplikasiannya juga terbatas. Ini rahasianya apa Cak Eri? Kok bisa dari yang semua awalnya dikeroyok sekarang kok bisa semua masuk? Mas, setiap manusia itu adalah tempat kekurangan dan tempat Iya. salah. Kesempurnaan itu adalah ketika kita bisa mengajak semuanya, merangkul semuanya, karena di otak setiap manusia punya kelebihan. Iya. Ketika tahun 2020, saya hanya dengan partai PDI didukung oleh partai PSI, PSI betul. yang lainnya menjadi lawan saya. Tapi setelah saya menjadi wali kota, saya bertanya, saya sowan, apa programmu yang bagus? Iya. Ketika program mereka itu bagus, saya ambil, saya jadikan satu. Karena saya ingin mengajarkan di Surabaya ini bahwa kita bertempur, bukan bertempur, tapi kita ini harus merangkul, Iya. bukan memukul. Kita ini harus berkolaborasi, bukan berkompetisi. Iya. Karena rakyat Surabaya yang merasakan semuanya. Kasihan mereka Iya, ini. betul. Sudah cukuplah masyarakat ini bergerak karena perbedaan, karena politik akhirnya gegeran. Iya, iya. Saat keluarga pecah, janganlah. Iya. Ya itu yang saya bangun ketika saya tanya kepada semua partai politik pada waktu itu, programnya saya pakai semua. Iya. Nah, untuk ke depan ketika kita membangun berjalan bersama di 1,5 tahun ini, saya juga tanya apa yang bagus. Karena saya dikatakan oleh mereka, kenapa Mas Heri? Karena saya sebagai manusia tempatnya salah dan kurang. Iya. Ketika kesempurnaan itu adalah milik bersama.
Dan itulah yang menjadi kekuatan saya. Sehingga di tahun 2024 ini ketika saya sudah minta program semuanya, apa yang kita cari lagi? Karena semuanya sudah kita tampung semuanya. Karena apa? Agar jangan banyaklah pertentangan, pertengkaran di antara kita hanya karena kepentingan dunia yang sesaat saja. Sementara saja. Yang saya garis bawahi, kepentingan dunia yang sesaat betul. saja akhirnya pecah. Cukuplah itu terjadi, tapi kalau bisa ini menjadi tolak, menjadi awal Surabaya akan bersatu terus untuk selamanya. Iya, betul. Ketika kita memiliki visi yang sama, mbok yo ngalah salah siji. Iya. Ketika kita meletakkan ego, sopo sih sing ayo, sing mimpin, sopo sih sing dicalonkan. Ini karena apa? Membelajarkan kita dewasa, seperti diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika kita ini bukan bertempur, tapi mengutamakan musyawarah itu saja. Dan juga ini menjadi dasar supaya kita ayo arek Surabaya bersatu habis ini ya. Jangan sampai ada polarisasi apalagi hanya karena pilihan, Cak Eri ya. Semuanya harus bersatu. Terutama ini, Cak Eri, kita juga punya pertanyaan program ini. Kita mengutip dari program energi Instagramnya dari @energi_surabaya. Ini ada beberapa program menarik untuk Wali Kota Surabaya, di antaranya kita tertarik tentang Surabaya Energi yang 100.000 lowongan tadi itu ya? Ya. Ini 100.000 lowongan ini. Betul. Pengaplikasinya salah satunya dengan paving tadi. Ada paving, ada menjahit. Kita punya ASIK. Jadi kita ini sudah punya program. Seluruh perusahaan ketika dia membuka lapangan pekerjaan itu mengutamakan orang Surabaya. Hari ini sudah puluhan ribu yang sudah diterima. Kalau di tahun saya menjabat 1,5 tahun, sudah lebih 100.000 orang yang sudah bekerja. Oh, realisasinya 100.000 lebih ya? Lebih, makanya saya hanya siapkan. Katanya orang, kenapa nggak langsung 200.000? Kita nggak boleh sombong jadi manusia, Mas. Iya. Kesombongan itu akan menjatuhkan hidup kita. Iya. Faktanya sudah 100.000 lebih. Lebih ya? kalau yang hari ini. Iya. Jadi tapi ada yang saya nggak mau kerja yang nggak begitu, saya mau kerja kantoran, AC. Lalu kan jadi susah kita ini. Wong saya aja juga kita kerjanya ini. Karena anak-anak kadang-kadang gitu, Mas. Iya, saya minta kerja, enggak, ayolah kita. Betul. Ketika kita tidak bisa ikut sebuah instansi atau sebuah perusahaan, kita harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Itu yang kita siapkan. Maka di coworking space-nya kita, ada yang sampai ekspor sapi. Itu sampai puluhan miliar dalam satu bulan. Ya itu yang harus kita lakukan, maka mereka harus mampu menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan. Jikalau tidak bisa mendapatkan pekerjaan dari sebuah instansi. Tapi karena kadang-kadang mental kita yang lemah. Iya, betul. Kalau ikut pemerintah kota, jadi pegawai negeri itu enak, dapat pensiun. Setelah itu kalau ikut perusahaan, sebagai untuk gaji sih pasti. Tapi kalau kita ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan seperti Gen Z dan Gen milenial ini, ketika dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan seperti di coworking space, yang dia bisa ternak sapi dikirim ke luar negeri, itu sampai puluhan miliar per bulannya. Nah inilah yang Gen Z kita siapkan itu dengan Creative Hub, dengan tempat-tempat pelatihan yang ada di masing-masing kecamatan, puncaknya yang ada di THR Mall. Itu kita siapkan. Karena mental kebangsaan yang kuat, mental kita yang kuat adalah salah satu bentuk keberhasilan kita. Luar biasa. Kasih plus boleh? Itu benar. Luar biasa. Termasuk tadi kalau bicara soal tenaga kerja nih Cak Eri ya, dari Surabaya ini standar kelayaannya di training nih Cak Eri ya. Training kita. Standar kelayaannya, bahkan nanti produk yang dihasilkan pun enggak ecek-ecek ya, sesuai standar yang dibutuhkan di masyarakat. Betul, karena itu nanti di 2025 saya ketika membangun semua di wilayah Surabaya Barat, Timur, Utara, Selatan, Pusat dan Creative Hub yang ada di masing-masing kecamatan, itu kita akan kumpulkan. Oh, ada yang kepingin digitalisasi, oh ada yang ini, oh ada yang ini. Setelah itu kita latih, kita datangkan nih yang pakarnya. Setelah itu kita berikan kesempatan mereka untuk bergerak, kita dampingi. Itu kita akan lakukan. Karena saya tidak ingin juga ketika pengangguran terbuka itu semakin banyak. Buktinya apa? Ketika 9,7 saya menjabat wali kota. Hari ini tahun 2023 ya. 2024 belum keluar. 2023 itu turun menjadi 6,7. Berapa ratus ribu orang yang turun dari sini? Salah satu progres signifikannya ya karena program salah satunya ini ya, Cak Eri ya. Karena itulah saya katakan tadi mas 9,7 jadi 6,7. Itu 2%, hampir 3%. Hampir 3%. Nah, 3% dari penduduk Indonesia, penduduk Surabaya yang umur produktif kan lebih dari 100.000. Sekarang berapa sih Cak Eri Surabaya ini yang terdaftar? 3,2 juta. 3,2 juta ya. 3,2 juta penduduknya. Kalau kalikan tadi berapa persennya sudah berapa ya 100.000. Tapi kan ada ketika ada penduduk yang umur produktif kan tidak semuanya. 3,2 juta ada anak-anak. Kita ambil 30%-nya berarti sekitar 100.000 lebih, sekitar 300 ribuan, 200.000 orang yang bekerja. Makanya kita bangun itu loh. Makanya kita ini jangan diajak gegeran. Saya tuh ingin mengajarkan di Surabaya itu pilihan wali kota gak ngajak gegeran. Betul. Bertempur terus tukaran akhirnya lupa. Masih ada anak Gen Z kita, masih ada milenial yang harus kita siapkan, masih ada warga pramiskin, warga miskin. Karena apa ya? Ya Allah, karena ego aja
berantem terus, Iya. akhirnya warga ini yang berdampak. Dapat apa mereka? Nggak dapat apa-apa, polarisasi malah nggak menghasilkan Itu yang apa-apa. saya ingin Iya. merubah cara berpikirnya aja warga Surabaya. Iya. Mugi-mugi Gusti Allah maringi dalan Amin. dan membuka Iya. hati kita semuanya gitu. Baik, luar biasa. Sebetulnya saya ini satu-satu mau saya tanyai, Cak Eri. Tapi kan waktunya terbatas. Saya Ya. tertarik tentang BPJS gratis ini yang di atas ini. Kemarin sempat disinggung, kalau BPJS gratis, oke lah, satu hal yang lain. Berobat ke puskesmas cukup dengan KTP. Betul, Cak Jadi Eri? BPJS itu adalah berobat kemanapun. Oh gitu. Mau berobat ke puskesmas, mau berobat ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS, maka gratis. Ah, Karena warga Surabaya universal itu ya. health coverage itu UHC kita itu adalah 100%. 100%. UHC kita adalah 100%. Sehingga warga Surabaya itu kalau sudah pakai KTP, maka berobat kemanapun gratis. Tanpa ada birokrasi apa-apa Tanpa lagi. ada birokrasi. Jadi cukup dengan itu gratis. Saya bayarnya itu 500 miliar per tahun. Wow, itu 500 Untuk seluruh warga kota Surabaya. khusus untuk kesehatan ini, Pak? Untuk kesehatan. Tapi di tahun 2025, ternyata ketika dia bekerja, maka tidak bisa di-cover oleh BPJS Kesehatan. Tapi BPJS Ketenaga Kerjaan. Kerjaan, Contoh, ketika dia naudzubillah min dzalik bekerja, itu Ya. ada kena kecelakaan. Ya. Maka ketika patah tulang, itu bisa dikerjakan hanya dengan BPJS Ketenaga Kerjaan. Karena itu nanti insya Allah, di tahun 2025, semua warga kota Surabaya akan kita bayarkan BPJS Ketenaga Kerjaannya. Oke. Sehingga ketika ada modin, ada bunda paut, Ya. ketika dia di tengah jalan ada naudzubillah min dzalik ya, ada kecelakaan atau ada Ya. apapun, bisa kita cover dengan menggunakan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi Ya. insya Allah hitungan saya akan mencapai sekitar 700 miliar sampai dalam satu tahun. Ketika warga Surabaya cukup dengan KTP saja bisa diobati kesehatannya, atau ketika dia kecelakaan di jalan bisa diobati melalui ketenaga kerjaan. Itu Baik. aja sebenarnya. Luar biasa. Tapi prakteknya nanti jika masyarakat datang nih, Cak Eri, bawa KTP, terus kemudian faktanya tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Mungkin ketemu inilah, ketemu birokrasi ini dan lain-lain. Itu ngadunya kemana, Cak Eri? Tidak, karena ketika masuk ke rumah sakit, jadi gini, BPJS itu ada yang mandiri, ada Ya. yang dibayar oleh pemerintah Ya, kota. setuju. Yang rata-rata masalah itu adalah dulu mereka itu yang mandiri, atau dulu yang ikut perusahaan, Mengklasifikasikan setelah diri. dia keluar dari perusahaannya, atau dari mandiri ternyata dia nggak bisa bayar, berhenti, akhirnya kan BPJS-nya nggak aktif. Nggak aktif ya. Nah ketika tidak aktif, maka dia cukup di rumah sakit itu, dimasukkan dalam sidabu itu, dimasukkan oleh rumah sakit, maka akan dilakukan oleh verifikasi oleh dinas kesehatan. Ya. Maka ketika dimasukkan oleh kesehatan, maka dia beraktif lagi. Ah. Tapi saya juga minta dong ke warga Surabaya, Iya. hidup ini adalah saling untuk lam yaskurinas malam Iya. yaskurillah. Manusia yang bisa berterima kasih kepada manusia yang lainnya adalah manusia yang bisa bersyukur kepada Tuhannya. Iya. Berarti apa? Sing sugih ojo macak gak duwe. Iya. Maksud saya yang mampu tetap bayarlah Iya. BPJS-nya secara mandiri. Iya. Tapi yang tidak mampu maka dibayar oleh pemerintah kota. Iya. Maka itulah yang dikatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Jadi kita mengamalkan Pancasila juga. Dengan Iya. apa? Yang mampu ya tetap bayar, sih nggak mampu di cover pemerintah. Iya. Maka inilah arti dari sebuah Pancasila yang kita ini hidup rukun, gotong royong, tulung-tulungan. Tolong-tolongan. Semoga bermanfaat ya juga buat pemirsa di rumah. Sekaligus ini buat mahasiswa-mahasiswa, anak-anak sekolah di juga dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Cak Eri ini. Manfaatkan. Mumpung habis ini terpilih kembali, tagih janjinya ya. Terus kemudian kita juga punya pertanyaan, Cak Eri, ini dari Instagramnya Surabaya TV. Ini kita kemarin sempat post ini, Cak Eri. Oh, oke. Ini, halo arek-arek Surabaya, bila Anda bertemu dengan paslon tersebut, ya Cak Eri dan Cak Armuji, sebelumnya pengen juga ini ada Cak Armuji, nanti kapan-kapan mungkin Cak Eri ya. Ya. Harus bergantian. Apa yang ingin Anda tanyakan atau sampaikan? Kita rangkum ada beberapa, kita kan Ya. mungkin bacakan semua. Salah satunya ini dari Edvanya Celia. Cak, kenapa nyalon lagi? Enak tah jadi wali kota. Kalau saya bilang, kenapa jadi wali kota? Kita ini berjuang. Ya. Berjuang itu adalah melalui banyak hal. Ketika Gusti Allah itu mencari pahala, Ya. Gusti Allah ridho, maka kebijakan itu adalah yang tercepat. Tercepat, Contoh, ada para ulama yang mengajarkan kepada satu warganya, satu umatnya. Kamu ingin mendapat amal jariah, maka kamu sodakoh. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum Ya. inna adzabi lasyadid. Begitu kan? Ya. Sodakoh diajarkan satu orang nih. Tapi ketika saya mempunyai kebijakan bentuk kampung madani yang sejahtera itu donasi bisa, ternyata donasinya banyak. Berarti kebijakan saya jauh lebih cepat untuk mensejahterakan warga kota Surabaya.
Sehingga saya punya amal jariah mencari Iya. pahala. Berarti apa niatnya? Enak tak jadi wali kota? Ada enaknya, ada tidaknya. Iya. Tergantung inamal amalu bin niat. Niat kita ada di mana? Iya. Maka apa yang saya katakan, bahwa hari ini ketika niat kita itu baik, maka kita akan jadi baik. Iya. Lek niat kita tidak baik, maka tidak baik. Iya. Contoh yang bisa kita lakukan, kita lihat ketika hari ini dengan sebelumnya, apa yang terjadi? Oh, ternyata kemiskinan turun. Iya. Berarti ini apa? Niatan kita adalah niatan untuk mengangkat sebuah kota, Iya. kebahagiaan rakyatnya. Dan perjuangan untuk menciptakan kebahagiaan itu, perjuangan hari ini adalah lewat lewat politik. Iya. Kalau tidak lewat politik, jenengan tidak bisa merubah sebuah kebijakan. Jenengan tidak bisa merubah sebuah Pemkot hari ini. Atau bermanfaat tapi tidak bisa menjangkau banyak. Nah, Iya. itu yang harus kita lakukan. Iya. Jadi kalau ada orang bicara tadi, oh ono sisi kepingin meneh jadi wali kota aja kepingin, oh kepingin jadi presiden karena dia itu ingin mengulang kembali. Iya. Tadi saya katakan, setiap manusia diberikan Gusti Allah cara berpikir yang berbeda-beda. Iya. Tergantung kita mengamalkan ilmu ibadah, ilmu agama kita dari Al-Quran dan Hadis, apa yang kita ambil. Iya. Kembali lagi, kalau dalam agama, innamal amalu binniyat. Luar biasa. Yang niat yang tahu adalah kita dengan Gusti Iya. Allah. Setiap orang berbicara, terserah. Iya. Tapi kita lihat buktinya yang terjadi Iya. itu apa, baru kita bisa mengatakan, oh dari wali kota itu perkara kita. Nah, Iya, luar biasa. Ya, silakan plus kalau plus. Ya. Kita ada pertanyaan kedua, Cak Eri. Ini dari Octaviano, mengingat isu begal dan kriminalitas kembali marak. Oh iya tah, kembali marak tah. Di Surabaya, langkah atau strategi apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan keamanan tanpa membebani kebebasan sipil? Ini relevan enggak pertanyaannya, Cak Eri? Kalau saya katakan, dia relevan. Relevan, Tapi ya? apa? Setiap kota besar itu pasti ada begal dan Iya, kriminalitas. iya, iya. Kenapa? Contoh ada geng motor. Iya. Geng motor itu ternyata bukan dari Surabaya, datang ke Surabaya ngajak Surabaya untuk kok keluar di Iya, Surabaya. betul. Ada begal. Makanya itu saya sampaikan. Terkait begal dan kriminalitas ini, kita bekerja sama dengan pihak keamanan. Iya. Tidak bisa dilakukan oleh pemerintah kota. Betul. Tapi ini pasti dilakukan oleh kepolisian. Iya. Bagaimana memberikan keamanan dan kenyamanan. Tapi karena kita kebetulan di Surabaya, dilos semuanya, wali kota KB. Padahal kan wali kota ini, oh di bidang Salahi wali ini. kota. Padahal di sini itu ada keamanan, contohnya Iya. berarti ada di pihak kepolisian. Iya. Kita kan bekerja sama dengan kepolisian bagaimana menghidupkan kembali seperti pos kamling. Karena Iya. saya di zaman muda ada pos kamling yang menjaga kampung-kampung. Iya. Karena itulah saya berharap akan muncul rasa kemanusiaan yang tinggi di setiap manusia yang ada di kota Surabaya ini. Saling menjaga, saling melengkapi. Iya. Sehingga ketika kita bisa ada pos kamling, maka insya Allah akan jadi aman. Iya. Dan nanti ada polisi-polisi atau polisi kampung yang ini, Pak Kapolres juga menjalankan Iya, itu kan, iya, iya. yang keliling-keliling untuk mengedukasi. Karena kita harus mengedukasi warga. Contoh juga, ini kalau kita bicara begal, karena warga Surabaya ini tahunya, oh Surabaya semuanya pemerintah kota Surabaya, bukan. Iya. Contoh kita bicara banjir. Iya. Banjir itu ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan Iya. kota. Seperti Kalianak yang kemarin banjir. Wah, wali kotanya nggak mau memperbaiki. Ini jalan nasional. Kalau saya membangun jalan nasional, berapa uang yang harus saya keluarkan? Iya. Rela orang Surabaya. Uang yang saya gunakan untuk kota Surabaya, pakai non nasional. Iya. Pertanggungjawaban saya kepada warga Surabaya seperti apa? Berarti sekolah gratisnya berkurang, kesehatannya berkurang. Gawe bangun jalan nasional, termasuk salurannya, terus ngerijit. Kan tidak begitu. Malah itu mengambil kewenangan nasional. Betul. Kalau saya ini Iya. luwe sugih, kota Surabaya lebih Iya. lebih kaya daripada nasional, nggak apa-apa. Makanya saya mengedukasi ini agar tahu, oh ini wilayah nasional, ini wilayah provinsi, ini wilayah kota. Karena kalau nggak tahu ngomong terus. Tapi saya Iya, betul. mengatakan ya sudah, karena kita belum membicarakan itu. Seperti Iya. begal ini kembali, ya seperti itu. Ayo dijaga perkampungannya sendiri-sendiri. Iya. Karena kita harus mewujudkan rasa tadi kemanusiaan yang lebih dekat Iya. sebagai saudara dalam sebuah perkampungan. Betul, luar biasa. Termasuk penganggaran dan lain-lain itu kalau nggak sejalan Ya. dengan DPRD ya susah. Susah. PR ya, pengalokasiannya. Makanya itu tadi disebutkan seirama itu penting. Betul. Iya, oke. Ini masuk ke pertanyaan ketiga. Ah ini, Cak Eri, Cak Ji Infoloker. Lah, ini Nah, kayak infoloker ini ada di ASIK. gini. Ada semuanya di situ ya. Ada di ASIK. Jadi kita ini selalu memunculkan. Makanya anak muda-muda ini harus melihat info-info yang di Dinas Tenaga Kerja di pemerintah Ya. kota Surabaya. Yang daftar banyak, ribuan, yang diterima banyak juga ribuan. Ya, ya. Itu Bahkan puluhan aplikasi resmi ribu. yang dikeluarkan dari Pemkot ya. Iya. Cak Eri, ya? Jadi ASIK itu adalah untuk mencari kerja. Tapi kadang-kadang kan teman-teman ini, kedua saya juga bilang pekerjaan kan tidak hanya di kantoran, Iya, tapi betul. padat karya. Tapi anak-anak kadang-kadang ini, Pak sing kantoran aja Pak, sing ASEAN. Ya, itu. Mohon maaf, saya pernah mempekerjakan anak muda, masang terop, itu hadisnya 5 juta per bulan. Ketemu saya dia, Pak panas Pak, ono nggak Pak sing kantoran sing ASEAN? Tak sebenarnya nih Mas,
Lah kan ki yo bosnya nggak ada kerja. Nah, disitulah maka kita harus punya jiwa wira swasta yang tinggi atau menciptakan lapangan pekerjaan. Iku arek-arek Surabaya ojo idealisme ditinggikan ya. Iya. Belum dapat kerjaan milih-milih Cak Eri ya. Wis ono kerjaan, gawe tarap kan kalau dia berpikir secara jauh, maka kita menciptakan lapangan pekerjaan, dia bisa setelah itu mengembangkan menjadi juragane. Nah, betul. Tapi enggak panas, Pak. So enggak sing ngasihan sing adem ya Allah. Ya gitu. Tapi enggak apa-apa lah. Iya. Kita kan sebagai senior, sebagai orang tua, sebagai kakak kan harus tetap memberikan pengertian dan edukasi. Iya, edukasi ya. Itu aja sebenarnya. Terutama anak-anak muda ini jangan pilih-pilih kerjaan dulu apalagi ya. Nganggur milih-milih, Pak. Aku saat dadi wali kota dodol kambing, Mas. Lah iya. Dodol gula, dodol macem-macem. Iki njaluk ASEAN. Jadi jual apa? Pernah detailer saya, diusir-usir dokter. Ngangkutnya sendiri RL, terus yang buat infus itu saya angkut sendiri. Mojokerto saya tiap hari naik motor. Nggak pernah mengeluh. Iya. Berarti karena apa? Karena orang tua kita mendidik kita menjadi anak yang dan mendoakan juga ya, orang tua. Mental setelah itu didoakan oleh orang tua. Pasti insya Allah Gen Z dan Gen milenial itu berhasil. Luar biasa Mas Iplos. Aduh, saya ini sebenarnya nggak pengen stop ini ngobrol ini. Tapi ya, ini masuk di segmen 3 di sini, Cak Eri. Ya, siap. Ada satu segmen lagi nih, ada beberapa video viral, tapi sebentar lagi kita bahas ya. Jangan kemana-mana pemirsa, masih bersama dengan Wali Kota Surabaya tercinta kita, Pak Eri Cahyadi. Sampai ketemu di segmen 3. Jangan polisi. Tolong kerja Surabaya kamu. Aku kerja Surabaya, Surabaya kamu. Saya juga titip warga Surabaya. Kalau ada parkir yang bayarnya tidak ada karcis, jangan dibayar. Dimanapun. Nanti tolong kalau ada yang bayar, kasih uangnya, foto kasih ke saya. Tapi saya minta warga Surabaya jangan pernah mau bayar. Kalau tetap dipaksa, mobilnya berhenti langsung call center 112 untuk memastikan jangan dibayar. Tapi berhenti lagi, parkir lagi, udah dibayar sih, telepon 112. Karena Surabaya tidak boleh ada yang seperti ini. Wah, kasih aplaus dulu. Luar biasa. Saya mau menanggapi yang KBS dulu, Cak Eri, karena lihat di sana, wah kok ngamuk kerasa gitu. Iya. Tapi aslinya ramah loh. Ya, silakan direspon, Cak Eri. Jadi saya itu ada pengaduan sebenarnya. Ya. Ada pengaduan di IG saya dan di telepon saya, di nomor HP saya, itu masih ada bayar karcis parkir yang melebihi. Nah, saya nggak percaya, sudahlah. Ya, oh, di mana sih lokasinya? Oh, kan ada titik, ada semua titik ya, tidak semuanya begitu. Pas saya itu lewat, saya bilang coba dong parkir di sana, lewat kebun binatang. Karena ada warga Lamongan yang menurut ke saya, Pak, parkir Surabaya sudah baik, jangan dirusak sampai dengan parkir. Karena sama suami saya dimintain 25.000. Kaget saya, ini warga Lamongan. Berarti kan otomatis merusak nama Surabaya. Betul. Saya coba lewat kebun binatang. Berarti tidak direncanakan? Pas, nggak direncanakan. Pas saya lewat, ada yang tadi ada punya mobil itu ada orang satu keluarga yang dimintai 35.000. Orang yang keleng-kelan, Mas. Saya tuh awalnya lewat depan, nggak ada apa-apa. Iya. Kok kan apa-apa, ya wis lah berarti aman. Iya. Coba kita pulang lewat itu aja. Lewat muter KBS. Pas muter itu ternyata di sisi yang berbeda. Orang yang keleng-kelan sampai tukang parkir. Turunlah saya tanya sama orang itu, kenapa Pak? Saya dimintai 35.000, muntap. Iya. Yo nggak sadar, wis sempat muntap Surabaya ini muntap. Iya. Saya ajak itu akhirnya. Ini apa sih? Janganlah kita ini merusak nama kota Surabaya. Saya bangun Surabaya ini untuk kesejahteraan kita semuanya. Terus ono digawe Gen Z, Gen milenial, kita semuanya mensiapkan untuk itu. Lah kok dirusak sama 1-2 orang? Iya. Ya kan akhirnya orang jadi mengatakan Surabaya tidak nyaman. Kalau Surabaya tidak nyaman, maka tidak ada wisatawan yang datang ke Surabaya. Betul. Ketika tidak ada yang datang ke Surabaya, maka tidak ada PAD yang masuk ke kota Surabaya. Gimana saya memberikan sekolah gratis? Gimana saya memberikan kesehatan gratis? Nah, inilah yang harus kita jaga, kebaikan nama kota Surabaya. Di situ akhirnya saya tangkap. Akhirnya saya juga edukasi. Ketika saya laporkan polisi,
Ketika saya edukasi apa Sampai sih? proses hukum, Mbak? Proses. Oh. Karena pasti gini akan dipiring. Iya, iya, iya. Nah, tapi setelah itu saya juga edukasi mereka. Wis kan ayo kerja. Saya tidak pernah mengatakan mereka setelah itu tak jeblosno sekalian, enggak. Iya, iya, Tapi setelah itu kita didik kembali. Ayo bangun Surabaya dengan kebersamaan. Kamu butuh kerja apa ini? Baru kita bangun lagi. Iya, Saya mengedukasi. Iya, iya. Jadi orang bicara apapun, aku ya tetap mengedukasi, Mas. Iya. Bagaimanapun mereka adalah warga saya. Iya. Bagaimanapun mereka adalah saudara-saudara saya. Iya. Berarti sebagai saudara, saya juga harus memberikan edukasi, menyadarkan, merubah. Itu saja sebenarnya. Iya, iya. Prinsip hidup saya gitu. Iya, iya. Orang mau ngopo-ngopo saya karepmu lah. Kan kasihan juga kalau mereka dihajar, setelah itu terus gimana begitu ke depannya. Iya, betul, betul. Berarti kan mereka akhirnya semakin tersisihkan. Betul, betul. Semakin tersisihkan, mereka akan mengatakan, wah aku udah mohon maaf ya, Iya. begalai lah, wong aku gak diterima nang masyarakat. Malah muncul kriminalitas. Betul. Ya, kita Makanya kita dan harus bisa mendidik mereka efeknya, menjadi yang iya. baik, begitu loh. Itu mungkin kalau tukang parkirnya bisa batin ya, rungunung ngenteni Cak Eri lewat sih baru engkel-engkelan ya. Kok iso pas loh ya? Apa sih deh? Orang itu, tetapi yang juga warga itu juga kaget mereka. kaget juga. Kaget. Iya, Wong iya, saya juga nggak tahu siapa mereka. Kalau bisa dipanggil sebenarnya. Iya, iya. Dipanggil sama TV, ditanyain ya. Iya, wartawan kita kok nggak sempat nanya itu ya kemarin ya. Saya juga orangnya yang warganya yang dipanggil karena saya juga nggak kenal mereka. Iya, iya. Tiba-tiba saja saya melihat ya Allah kok kayak gini ya. Iya, iya. Tapi itulah yang saya ingin membangun Surabaya. Iya. Tapi Cak Eri kalau misalnya ini begitu kita memastikan bahwa ini tidak terulang, nggak di tempat, contohnya aja di KBS yang tidak terulang itu gimana? Meyakinkan masyarakat Bukan, tergantung dari masyarakatnya. gitu ya. Apakah kita membuka peluang pungli itu terjadi di Surabaya atau tidak? Tergantung masyarakat. Tapi masyarakat nanti mana engkel-engkelan ya wis iki. Nah, berarti apa? Ketika timbangan keleng-kelan, nggak apa-apa di foto. Oh Kirim gitu. ke kita. Foto kirim. Masalahnya, atau Pak lokasinya di sini begitu. Oke. Karena kita ini tidak bisa seperti itu. Contoh, Iya. kita mau menghilangkan pungli. Kalau kita selalu memberi, ya mereka tetap akan nyaman. Semakin banyak. Semakin banyak. Foto Iya. karo pengemis. Betul, betul. Jangan dikasih. Itu fungsinya bukan karena kita tidak sayang, tapi kita bisa memberikan uang kita di tempat yang benar. Kalau ngasih pengemis, maka pengemis itu selalu ada. Kan ketika kita ngajari elek. Iya, iya, betul. Nah, berarti apa? Tergantung kembali dari masyarakatnya. Ayo kita lawan pungli, kita lawan kejahatan itu bersama-sama. Iya, iya, iya. Itu aja sebenarnya. Itu bisa difoto buat masyarakat Kota Surabaya kalau menemukan yang seperti itu bisa difoto dan kirimkan aduan kalian ya. Ya. Langsung ke pemerintah Kota Surabaya. Kemudian yang kedua tadi Cak Eri tentang karcis parkir. Kalau tanpa karcis nggak usah bayar. Gak usah bayar. Tapi faktanya misalnya kita ke Indomaret, ke Alfamart itu kan tanpa karcis Cak Eri. Itu berbeda. Di Indomaret, Alfamart itu atau toko modern itu adalah pajak parkir. Sebetulnya iya. Sehingga mereka sudah bayar pajak parkir, sehingga di sana itu gratis. Sebetulnya iya. Tapi ada orang yang datang di sana, harusnya Iya. yang punya toko modern itu yang ngomong, gak oleh ana sing jaga. Nah ini yang saya bilang ke toko modern, kalau kamu sudah bayar pajak parkir dan parkir di sana gratis, ya orangmu yang jaga. Iya. Jangan ada orang lain yang jaga. Lo kan Wal- clear toh? Iya, biasanya kalau ditemukan faktanya di masyarakat warga sekitar Cak Eri. Ya warga Wah, sekitar ini yang jalur jaga. jatah. Nah, Gitu, ya, lo berarti itu. kan dia harus berani. Oh, iya. Berarti kan orangnya dia yang harus jaga. Iya, iya. Karena kita Atau kalau dia tidak bayar pajak parkir, ya sudah. nggak usah. Lahan itu berikan kepada warga, jangan ditulis gratis. Oh, iya. Itu kan iya. komitmen saja. Komitmen ya. Ketika mereka komitmen saya bayar pajak parkirnya, berarti mereka harus menjaga tempatnya. Iya. Bukan ketika membayar pajak parkir, ada orang yang nempati tempat parkirnya dia bilang, wah bukan tanggung jawab saya, kan nggak Iya. bisa begitu. Iya, iya. Atau kalau tidak, lepas saja sekalian, berikan untuk penjagaan parkir, saya masukkan retribusinya parkir, sehingga clear kan. Oke, oke. Nah, ini yang saya lagi komunikasi dengan mereka, agar apa? Tidak ada pemikiran yang macam-macam. Betul, betul. Karena sekalipun kita nggak ngasih Cak Eri ya, misalnya, ini banyak aduan juga ngobrol-ngobrol kita di masyarakat. Mending saya ke Indomaret yang agak jauh, toko modern yang lebih jauh. Yang di dekat ini ada tukang parkirnya. Iya. Hindari. Itu kan menyusahkan sebetulnya. Betul. Cak Eri. Makanya dia tidak punya komitmen terhadap tadi. Ketika saya pajak parkir, Ya. maka ya sudah, kamu harus jaga. Tidak ada orang lain yang menjaga parkir. Ya. Tapi kalau kamu tidak mau punya komitmen itu, ya sudah parkirnya serahkan untuk retribusi parkir. Kan enak. Iya. Mau yang mana pilihannya itu? Silakan dipilih untuk pemilik toko modern. Ya. Tapi untuk tempat-tempat yang memang parkir yang resmi dari pemerintah Kota Surabaya. Kalau tidak ada karcis parkirnya jangan dibayar. Oke. Itu Sudah cukup clear. Kalau ada kita laporkan, ayo warga Surabaya saya titip betul. Karena jenengan yang bisa merubah ini. Iya, iya. Kalau jenengan tetap tidak bisa merubah, tetap bayar, ya akan terjadi terus begini nih. Ayo Oke. kita lawan. Kan kita diajarkan. Masyarakat kita lawan. Kalau ada yang tidak benar, batil di depan kita, lawan. Lekas sendiri, ayo bersama-sama. Iya, Gitu kan. dan negara hadir ini melalui Ya. Cak Eri di Kota Ini Surabaya. yang harus kita kuatkan. Iya, silakan dimanfaatkan. Ini juga kita punya pertanyaan dari audiens ini. Ya. Nunggu-nunggu dari tadi. Ini dari
dari Universitas Erlangga Surabaya dan Universitas Negeri Surabaya ya. Silakan, ada yang mana duluan? Silakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Naila Zabil Alia dari Universitas Erlangga. Ya. Saya ini kan Gen Z ya, Cak Eri. Jadi saya penasaran apa strategi yang Cak Eri siapkan untuk menarik suara anak muda khususnya Gen Z, Cak Eri. Saja dari saya. Terima kasih. Oh, menarik suara untuk Gen Z ya. Di pilkada ini. Oh, oke, silakan. Jadi Gen Z ini kan katanya FOMO, Iya, betul. ikut-ikutan. Terus Gen Z ini mager, Iya, malas gerak. Tapi buat saya tidak begitu untuk Gen Z Surabaya. Saya ingin menciptakan Gen Z itu menjadi Gen Z yang punya karakter, yang kebangsaan dan karakter budaya arek Surabaya. Karena itu tadi saya akan menyiapkan kreatif hub yang ada di masing-masing kecamatan. Setelah itu yang lebih besar ada di masing-masing Surabaya, utara, barat, timur, utara, selatan. Di situ adalah tempat untuk pelatihan, tempat untuk ngeband, tempat untuk menampilkan kemampuan yang dia punya, seperti rumah prestasi yang untuk anak-anak disabilitas. Tapi ini untuk Gen Z dan Gen milenial. Nanti kita juga yang lebih besar itu ada di High Tech Mall yang tadi saya sampaikan. iya. Jadi di sana ada tempat untuk e-sport, untuk tempat menampilkan apapun yang langsung terkonek dengan YouTube, sehingga dia bisa tampil langsung ke YouTube. Karena apa? Gen Z ini kan rata-rata tidak berani tampil Iya, di depan umum. betul. Tapi kita sekarang tampilkan, dia mulai belajar untuk tampil itu. Dan saya harus merubah itu, menyampaikan itu. Karena selalu saya katakan, untuk menarik Gen Z ini saya buat begini. Karena mereka harus menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang kuat di masa yang akan datang. Karena Gen Z dan Gen Z ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Maka saya harus siapkan kreatif hub, baik di tingkat kecamatan, tingkat kota maupun tingkat kota secara keseluruhan ya, tingkat wilayah maupun tingkat kota. Itu yang pertama. Yang kedua, di sana juga nanti ada terkait dengan pekerjaan-pekerjaan. Terus menyampaikan idenya dia. Seperti tadi, mental, kesehatan mental. Kita juga siapkan yang ada di masing-masing wilayah tadi. Jadi kalau dia mau tidak mau hari ini kita ada agensi yang mulai dekat mengenal cinta gitu kan. Iya. Ketika mengenal cinta maka dia putus. Tempatnya di mana curhatnya ya, nanti kita sediakan tempat-tempat itu. Meskipun hari ini ada Puspaga ya, yang dia bisa lewat aplikasi. Tapi kadang mereka ingin bertemu gitu. Jadi kita siapkan tempat-tempat itu. Disiapkan sama Kita siapkan tempat-tempat. Nanti ada di masing-masing Surabaya wilayah tadi, ada pusat, timur, utara, selatan dan pusat. Ini bertemu orang langsung curhat gitu. Curhat. Karena hari ini juga ada psikologi yang sudah kita siapkan di masing-masing balik RW. Tapi kan kadang kalau arek mama ini izin, aku mau nang kampung ketemu. Tapi kalau dia lebih di jauh, dia bisa lebih enak, nyaman. Ya. Jadi nanti kita siapkan ada psikologinya, ada kesehatan mentalnya, terus yang kedua ada tempat menampilkan kepribadiannya, tempat pelatihan dia terkait dengan sekarang digitalisasi dan macam-macam. Kita siapkan nanti di masing-masing itu. Karena saya berharap Gen Z inilah memang yang jadi pemimpin ya. Karena anak saya itu adalah Gen Z juga, masih SMA. Sekarang saya lihat tuh lagi patah hati gara-gara gitu dia. Aduh, baru tahu saya rasanya gini ya. Patah hati kau ini gitu. Makanya saya sediakan tempat-tempat untuk itu. Ayo Gen Z ini kalian harus menjadi pemimpin di 2045. Kalianlah yang akan memimpin kota Surabaya ini, Jawa Timur, bahkan Indonesia. Maka kita harus bergerak. Gen Z ini menjadi Gen Z yang luar biasa, yang memiliki mental kebangsaan yang luar biasa. Kasih plus enggak apa-apa, silakan, luar biasa. Sampai memikirkan di tahun 2045 Gen Z. Sudah cukup menjawab? Jangan lupa nyoblos ya. Sudah ini kan ya, punya hak pilih kan ya. Jangan lupa nyoblos. Pertanyaan kedua? Oke, baik. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Saya Najwa Eronisa dari Universitas Erlangga. Sebelumnya tadi sempat di-mention oleh Pak Eri tentang program sekolah gratis ya Pak? Ya. Saya ingin bertanya lebih lanjut, kira-kira seperti apa program sekolah gratis Bapak? Apakah itu hanya untuk kalangan yang tidak mampu saja? Lalu bagaimana dengan kalangan kelas menengah yang hidupnya juga pas-pasan? Terima kasih. Ya. Oh, menarik sekali. Silakan. Menarik ini. Kalau yang pasti adalah SD, SMP kita gratis semua. Ya. Tapi kalau yang SMA itu di tahun 2025 juga kita gratiskan. Kita kerjasama dengan provinsi. Ketika kita ada kuliah, maka kita ada namanya pemuda tangguh. Karena Jawa pemuda tangguh. Pemuda tangguh ini memang adalah kita tidak bisa memberikan semuanya. Kalau uang itu digunakan semuanya habis. Iya, betul. Triliunan pasti. Ya. Sehingga apa? Kita belum membangun infrastruktur dan macam-macam. Sehingga kita utamakan adalah dari keluarga miskin. Tapi ketika nanti di tahun kuotanya kita akan perbanyak lagi. Karena itulah saya membangun kampung madani. Kampung madani atau kampung Pancasila saya katakan.
Apa di dalam satu kampung itu yang mampu mengeluarkan donasi. Kita kumpulkan donasi-donasi itu untuk membayarkan sekolah untuk yang tidak mampu di kampung itu. Ini sudah terjadi atau? Sudah terjadi. Ada sekitar 50 RW, 53 RW. Ya. Kita memiliki 1.300 RW. Itu saya coba, termasuk di kampung saya sendiri. Uang yang terkumpul itu dalam 1 bulan itu sampai dengan 40 juta. Karena di kampung saya tidak ada yang berhak menerima, maka kami berikan ke kampung sebelah. Itu juga bisa, Cak Eri? Terjadi hari ini, namanya Kampung Pancasila tadi. Oh iya. Kita bisa bayangkan kalau semua kampung ini bergerak seperti itu, maka ada berapa uang yang kumpul. Luar biasa. Yang kedua, setiap agama diajarkan memberikan zakatnya. Islam 2,5% dari pendapatannya. Kristen adalah 1/10. Baik, ketika kita berbuat sosial, kita tidak pernah melihat agama apa kita. Betul. Bayangkan kalau yang donasi tadi dikumpulkan, yang zakat tadi dikumpulkan jadi satu. Kita kan bisa lihat yang menengah berapa, kita bisa berikan uang-uang itu. Ini yang saya bangun di kota Surabaya. Sejauh jadi ini antusiasnya bagus, Pak. Luar biasa. Bagus ya. Bahkan hari ini saya punya asrama di Kalijudan, isinya itu 200 orang. Saya sekolahkan, ini untuk yang benar-benar miskin ya. Saya sekolahkan, setelah itu dia kerja langsung dapat kerja. Ada 200 orang. Saya menyekolahkan ini habisnya sekitar 25 miliar dalam waktu 3 tahun sampai dia bekerja ya. Untuk keseluruhan 200 ini? Iya. Ini saya contoh cuma 200 orang ini. Bayangkan kalau kita berapa ribu gitu, duitnya berapa gitu. Betul. 20 miliar. Saya panggil itu orang pengusaha-pengusaha Surabaya. Itulah yang kehebatan warga Surabaya. Saya tanya, saya cerita, mereka bilang, saya ambil 50 anak, saya ambil 30 anak. Ternyata orang tua asuh ini hebat di Surabaya. Saya baru sadar, ya Allah, ketika saya gerakkan semua hati rakyat Surabaya dengan cintanya kepadamu, ya Allah, dengan membantu sama orang, dan ternyata bisa. Nah ini yang saya hidupkan lagi dengan Kampung Pancasila di tahun 2025. Sehingga nanti kita bisa tahu warga sejahtera di Surabaya berapa. Ya tadi seperti Mada Jawa tadi, yang tengah-tengah ini berapa, yang miskin berapa. Sehingga dari kebutuhan ini saya akan lihat anak yang umur produktif di sini berapa, yang umur kuliah berapa, yang ini berapa, ada berapa orang, duit yang dibutuhkan berapa. Nah nanti yang di tengah ini mampumu berapa, yang tidak mampu berapa, saya ambilkan dari uang Basnas dan uang ini dengan uang APBD kita. Karena ASN Surabaya itu Mas, itu memberikan zakat loh. Dipotong loh itu. Dia memotong gajinya dengan surat pernyataan untuk memberikan zakatnya itu 5 miliar per bulan. Makanya itu saya membangun Surabaya itu dengan hati. Bukan dibangun, sopo sing luwih kuat, sopo sing luwih berjasa, tidak. Tapi saya lagi membangun hatinya semua umat manusia yang ada di kota Surabaya ini untuk selalu berbagi. Luar biasa. Nah ini nanti insya Allah kalau seperti itu yang dikhawatirkan Mbak Najwa tadi, itu bisa terpenuhi semua. Jadi dalam satu kampung, ternyata duit yang dibutuhkan 100 juta per bulan. Yang kumpul cuma 40 juta. Maka dia bisa mengambil kampung lain yang memang tidak ada lagi untuk menerima, dibuang ke sini. Diletakkan di sini, akhirnya membantu di sini. Itu saya ingin membangun kota Surabaya ini dari semua warganya. Jadi nanti ke depan lek ono sing bangun sopo ya wargane Surabaya. Duduk wali kota nih, karena wali kota adalah bertugas menyadarkan, menggerakkan, memunculkan semua kegiatan kebersamaan itu. Luar biasa. Itu yang kita bangun di Surabaya. Asik, Bos. Ini banyak inspirasi baru ini Cak Eri ini. Mungkin tidak terpikirkan sejauh ini ternyata di Surabaya itu tolong menolongnya kuat sekali. Jangankan jenengan, pegawai negeri saya saja nggak pernah memikirkan ini. Nggak pernah, saya baru kepikiran ini. Saya buktikan, ini loh, orang tua asuh, mereka baru kaget, iya Pak, iso kumpul sekian, kamu menggunakan uang APBD kamu, sampai sekuat apapun, tidak akan pernah menyelesaikan, kalau tidak kita bergerak bersama dengan masyarakat. Contoh, kemerdekaan, Surabaya 10 November menewaskan Malabi. Bayangkan, kalau yang bertempur waktu itu, hanya pemerintahnya saja, kira-kira bisa merdeka nggak? Kira-kira bisa menewaskan Malabi tidak? Bisa. Tapi ada yang menyumbangkan ilmunya, menyumbangkan hartanya, menyumbangkan fisiknya untuk berperang, akhirnya bisa mempertahankan kemerdekaan, menewaskan Malabi di Surabaya. Maka semangat itu, budaya itu yang harus kita wujudkan kembali untuk merebut kemerdekaan di Surabaya. Kenapa saya bilang merebut kemerdekaan? Surabaya belum merdeka, ada stunting, ada kemiskinan, ada anak putus sekolah, maka Surabaya belum merdeka. Maka kita membutuhkan seluruh kekuatan Surabaya. Ada yang menyumbangkan hartanya, ada yang menyumbangkan pemikirannya, ada yang menyumbangkan fisiknya, tanpa ada yang mengatakan saya yang paling berjasa. Insya Allah Surabaya bisa merdeka seperti kita mempertahankan dan merebut kemerdekaan tahun 1945. Luar biasa. Itu yang kita ambil. Ini
kami Surabaya TV juga salut ini Pak Caeri ya, dengan beberapa cara yang inovatif ini, yang sebelumnya tidak pernah kepikiran. Semoga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat ya, terutama kalangan-kalangan Gen Z. Ada pertanyaan lagi? Silakan, waktunya mepet. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriana dari UNESA. Ingin bertanya, menurut Pak Eri, apa tantangan yang ada di kota Surabaya saat ini dan bagaimana solusinya? Terima kasih. Oh ya, Tantangannya, ini jawaban yang berat ini. Tantangannya apa? Adalah satu yang paling berat buat saya dan ingin saya wujudkan di 2024-2029. Tantangannya adalah satu, bahwa kita harus sadar yang menentukan nasib kota ini, yang menentukan langkah dan wajah kota ini adalah warga kota Surabaya. Tantangannya adalah apa? Tantangan adalah membuka hati setiap insan manusia yang ada di kota Surabaya ini untuk saling mengerti bahwa manusia adalah tempatnya salah, dan kita sebagai makhluk Tuhan sadar bahwa harta kekayaan yang kita punya itu adalah sebagian milik orang lain yang dititipkan Tuhan kepada kita, sehingga kita wajib membantu orang lain dengan kelebihan harta kita. Tantangannya itu adalah menghidupkan kembali rasa bersyukur kepada Tuhannya dengan menjalankan akidah agamanya. Karena apa? Tadi tantangannya, ketika setiap manusia menjalankan akidah agama, maka dia tahu mana yang dilarang, mana yang tidak. Kedua, dia akan tahu kapan dia waktu berbagi dan tidak. Apakah punya kewajiban berbagi atau tidak. Yang keempat, bagaimana kita menghormati dan menghargai orang lain. Ketika kita kembali kepada akidah agama, maka insya Allah kota itu akan menjadi kota yang sejahtera. Maka tantangan yang terberat adalah mengembalikan setiap insan manusia di kota Surabaya ini untuk kuat dan kembali kepada agamanya masing-masing. Apakah itu Muslim, Kristen, Katolik, Protestan, ataukah dia itu Buddha, Hindu, atau Konghucu. Ini yang saya bergerak dengan semua tokoh agama, semua tokoh masyarakat untuk mengembalikan itu, Mas. Insya Allah kalau kita bisa kembali itu tantangannya, maka akan selesai. Lapangan pekerjaan untuk Gen Z akan selesai. Ketika orang yang kaya-kaya, yang punya perusahaan akan mengatakan, Gen Z Surabaya belum berapa yang bekerja, ayo kerja ambil agama. Karena apa? Karena agama kuat. Ketika ada yang miskin, ada yang mampu, ada yang kaya, berapa yang miskin di kampungku? Ayo, aku jadi wong tua asumu, akan sejahtera. Maka kekuatan itu adalah, kekuatan Surabaya tantangannya adalah mengembalikan perasaan itu dengan dasar agama dan dengan dasar meletakkan ego, meletakkan kesombongan bahwa saya bukan yang terbaik, bahwa saya bukan orang yang paling berjasa, tapi saya adalah warga yang cinta untuk menggabungkan semuanya. Itu yang terpenting. Makanya saya berharap matur nuwun, hari ini Surabaya bersatu, semua partai politik bersatu, Surabaya bersatu, semua warga bersatu membangun Surabaya untuk anak cucu kita, untuk gen milenial dan Gen Z yang ada hari ini. Kalau orang tua ini saling gegeran, saling ego, Gen Z dan gen milenial mau jadi apa? Korbannya Korbannya mereka. Ayo kita rubah. Makanya jangan ajarkan Gen Z dan gen milenial ini, terutama Gen Z, jangan ajarkan untuk gegeran. Ojo mengajarkan untuk mengucapkan saling menghina, saling mengolokkan, saling mengatakan kerjoni opo siki koyo opo, tapi dia gak pernah berkontribusi. Tonggone diarani elek opo, dia pernah kontribusi. Maka setiap orang tua, yang tantangan terbesar adalah bagaimana orang tua mengajarkan putra-putrinya yang Gen Z ini untuk berkontribusi membangun kehidupannya. Luar biasa. Kasih aplaus sekali lagi. Luar biasa. Saya pribadi juga dapat banyak wawasan baru. Pertanyaan terakhir silakan. Ada lagi? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Rasa Gladiawati Imran dari Universitas Airlangga. Begini, saya izin bertanya Pak. Jadi di skala 1 sampai 10, bagaimana penilaian Pak Eri mengenai kinerja saat menjabat sebagai wali kota Surabaya sebelumnya? Terima kasih. Ini menilai Pak Eri sendiri? Iya. Buat saya, ketika kita diminta untuk menilai diri kita sendiri, maka tidak pantas dan tidak eloklah kita akan menaruh di angka berapa. Karena saya selalu katakan, keberhasilan kota Surabaya hari ini menjadi yang terbaik untuk nasional terkait berkelanjutan, terus yang kedua terkait dengan stunting yang terendah di Indonesia, menjadi kota layak anak internasional, itu bukan hasil jerih payah saya, tapi hasil jerih payah dan kerja keras seluruh warga kota Surabaya. Kalau hari ini saya diminta menilai, maka saya menilai warga kota Surabaya yang bekerja untuk kota Surabaya, angkanya adalah sempurna. 9. Luar biasa. Tapi buat siapa? Buat warga kota Surabaya. Dari warga untuk warga. Dari warga yang membangun kota tercinta ini. Karena itu saya di 2025 sampai 2029 nanti mengajak rakyat Surabaya untuk bekerja kembali. Berdoa tetap kepada Gusti Allah. Tapi kita bekerja bersama.
Karena nilai yang saya berikan adalah bukan untuk pemerintah, bukan untuk wali kota, tapi untuk warga kota Surabaya yang sudah berjibaku membangun kota Surabaya. Luar biasa. Jadi cintai kota ini, maka nilai yang saya berikan untuk Gen Z, untuk milenial, untuk warga Surabaya adalah 9. Wah. Untuk mendekati sempurna. Karena Iya. kesempurnaan itu 10 hanya milik Gusti Allah. Iya. Tapi kekuatan warga Surabaya itu kekuatan yang luar biasa. Luar biasa ya, sudah menjawab ya. Terakhir, Cak Eri, closing statement ya, Cak Eri. Silakan bisa diinformasikan atau mengajak masyarakat pemirsa Surabaya TV untuk datang nanti tanggal 27 untuk datang mencoblos. Silakan. Seluruh warga kota Surabaya, kula nyuwun tolong tanggal 27 November jenengan datang ke TPS. Tentukan pilihan jenengan untuk memberikan yang terbaik pada kota ini. Karena yang menentukan kota ini adalah jenengan sendiri. Maka pilihlah yang memiliki program-program yang memang bisa dirasakan oleh masyarakat. Wabil khusus untuk wali kota Surabaya, saya mohon doanya untuk membangun bersama kota Surabaya. Karena kota Surabaya ini milik jenengan, milik bersama. Keberhasilan hari ini bukan keberhasilan saya, tapi keberhasilan jenengan semuanya. Ayo kita siapkan 2024-2029 untuk pondasi kita, untuk anak cucu kita, untuk Gen Z yang hari ini menjadi anak-anak kita, agar mereka tidak mengalami seperti yang kita alami. Karena itu 27 November saya berharap jenengan datang ke TPS untuk kota Surabaya, pilih sing ono gambare nomor 1. Karena Surabaya itu bersatu untuk berkolaborasi, bukan untuk berpecah belah. Saya tunggu hadirnya warga Surabaya. Ayo bangun kota Surabaya bareng-bareng. Kota Surabaya milik kabeh wong Surabaya. Matur nuwun. Matur nuwun, luar biasa. Cak Eri, sebelum closing sedikit lagi ya, nggak apa ya, mumpung masih ada Cak Eri di sini. Ini titipan dari tim kreatif, Ya. Cak Eri ya. Jawab cepat ya, Cak Eri ya. Siap. Iya, nggak boleh loading, nggak usah Oke. kasih penjelasan, nggak apa-apa. Jawab cepat ya. Kita mulai dari yang pertama. Rujak cingur atau semanggi? Jacingur. Wah, mantap. Cuaca panas atau cuaca hujan? Hujan. Wah. Sepak bola atau bulu tangkis? Sepak bola. Terus banjir atau macet? Banjir. Ya. Ini rapat dengan DPRD atau belusuan? Belusuan. Wah. Kok gimmick atau pansos? Gimik. Ya. Jogging atau jalan cepat? Jogging. Surabaya bus atau wirawiri Surabaya? Wirawiri. Lontong balap atau tahu tek? Lontong balap. Terakhir, ini yang pertanyaan paling serius ini, dan nanti mungkin bisa dipotong buat TikTok ya. Di dalam atau di luar, Cak Eri? Di dalam. Oke, ya, oke. Terima kasih Cak Eri untuk waktunya. Sudah datang ke studio Surabaya TV, ini luar biasa. Suatu kehormatan buat Surabaya TV, dan semoga semua yang disampaikan Cak Eri barusan dapat memantapkan Anda untuk memilih pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Dan yang terpenting, jangan golput. Saya Yonas dari studio Surabaya TV beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam Surabaya TV. Terima kasih. Kita